Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan salam. Majelis mengucapkan selamat datang kepada jemaat GKJ Cilacap Utara yang beribadah di rumah masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berita jemaat Minggu 7 Februari 2021. 1. Kateksasi Sidi. Kateksasi Sidi diadakan pada hari Selasa 9 Februari 2021 pukul 16.30 dan hari Kamis 11 Februari 2021 pukul 10 bertempat di gedung gereja. Dipimpin oleh Pendeta Eni Wayuningsi SSI. 2. Pemahaman Alkitab Pemuda Remaja. Pemahaman Alkitab Pemuda Remaja online diadakan pada hari Kamis 11 Februari 2021 pukul 19 di rumah masing-masing. Dipimpin oleh Ibu Pendeta Eni Wayuningsi SSI, mohon perhatian pemuda remaja. 3. Persekutuan doa ibu-ibu. Persekutuan doa ibu-ibu online diadakan pada hari Jumat 12 Februari 2021 pukul 16.30 di rumah masing-masing. Dipimpin oleh Ibu Pendeta Eni Wayuningsi SSI, mohon partisipasi ibu-ibu. 4. Pemahaman Alkitab Keluarga Pemuda. Pemahaman Alkitab Keluarga Muda online diadakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 pukul 16 di rumah masing-masing. Dipimpin oleh Ibu Pendeta Eni Wayuningsi SSI, mohon partisipasi keluarga muda. Demikian berita jemaat. Untuk selengkapnya dapat dibuka di lembar warta jemaat yang terdapat di grup WA GKJ Cilacap Utara. Panggilan beribadah. Marilah kita menyiapkan diri untuk beribadah dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan ada pada saudara juga. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi. Bapa di surga, inilah doa-doa kami dan pergumulan kami. Kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan kami yang sudah kami perbuat di dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Sang Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengarkanlah firman-Nya di dalam Mazmur pasal 103 ayat 3 sampai 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ikut di Kau saja Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini, ketika Tuhan izinkan kami untuk boleh bersama-sama bersekutu, beribadah. Pada saat ini ya Tuhan,
tiba saatnya untuk kami mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh membuka hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dengan mudah apa yang Engkau kehendaki melalui sabda-Mu. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Urapi Tuhan, berikanlah hikmah dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Yang demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom dan selamat pagi. Selamat pagi juga bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin saat ini juga mengikuti ibadah ini. Sehat, J? Puji Tuhan, harapannya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pertama di bulan Februari ini, kita akan diajak untuk merenungkan sebuah tema, yaitu Tuhan tak pernah lelah. Saya ulangi, Tuhan tak pernah letih dan lesu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rutinitas keseharian kita yang kita jalani seringkali membuat kita merasa lelah, merasa letih, bahkan lesu. Sebagai seorang pekerja, tentu kita juga pernah berada di titik di mana kita merasa lelah atas apa yang kita kerjakan. Meskipun di awal-awal kita bekerja, kita merasa semangat, kita merasa penuh antusias menjalani pekerjaan kita. Kita bekerja secara rutin, sesuai dengan jadwal kerja kita, selama beberapa jam setiap hari. Rutinitas yang sama kita lakukan setiap hari, selalu berulang. Lalu, lama-kelamaan kita merasa lelah dan kehilangan semangat. Lalu kita berkata, "Sudahlah, saya sudah lelah." Begitu juga Bapak, Ibu, dan Saudara bagi pasangan suami istri. Awal pernikahan menjadi masa-masa yang sangat indah. Kemudian punya anak, mengurus berbagai urusan rumah tangga, sibuk dengan berbagai masalah keluarga. Lalu kita pun merasa jenuh dan kelelahan dalam menjalani rutinitas itu. Tidak ada lagi semangat, melainkan rasa lelah dan capek. Tidak ada lagi semangat dalam menjalani kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap kita pernah merasakan yang namanya letih, lesu, lelah dengan apa yang kita jalani. Tetapi marilah kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam bacaan kita pada hari ini. Kita dapat melihat bagaimana kesibukan Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita bisa melihat Tuhan Yesus berkarya. Apakah dia merasa lelah? Apakah dia merasa bosan? Apakah dia merasa letih? Tidak, saudara. Mari bersama-sama kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus berpelayanan di Kapernaum, Galilea, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu
bisa dikatakan tidak mengenal lelah, tidak mengenal waktu. Mulai dari pagi, siang, bahkan sampai malam. Kalau kita boleh perhatikan dalam perikop sebelumnya pada ayat 21 sampai 28 diceritakan bagaimana pelayanan Yesus dimulai sejak pagi hari saat dia mengajar di rumah ibadat. Bahkan bukan hanya mengajar, bahkan di rumah ibadat itu Yesus menolong seorang yang kerasukan roh jahat. Dan melalui kuasanya Yesus mengusir keluar roh jahat itu dari tubuh orang itu. Lalu setelah pulang dari rumah ibadat itu, bukan berarti lalu Yesus beristirahat dan bersantai-santai, tidak. Yesus mendapatkan informasi bahwa ibu mertua Simon terbaring sakit karena demam. Tidak menunda waktu, Yesus langsung menuju ke tempat ibu mertua Simon. Dan dengan kuasanya, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon itu. Sehingga ia bisa beraktivitas kembali. Lalu menjelang malam, saudara, yang sebenarnya tentu malam itu waktu untuk kita boleh beristirahat. Setelah kita satu hari beraktivitas, kita tidur untuk kembali mengumpulkan tenaga. Tetapi justru banyak orang datang berkumpul di depan pintu rumahnya. Dan banyak orang di Kapernaum sepertinya pada waktu itu mereka mendengar kabar tentang Yesus yang mengusir roh jahat. Tentu saja mereka semua ikut takjub dengan kuasa Yesus itu. Dan mereka yang sakit, mereka juga ingin disembuhkan oleh Yesus. Banyak orang dengan berbagai macam penyakit datang ke sana untuk meminta pertolongan Yesus. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah Tuhan Yesus diam saja, menyuruh mereka menunggu supaya Yesus istirahat dulu? Tidak. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dengan kuasanya, dia menyembuhkan berbagai penyakit itu. Dan ia juga mengusir banyak setan. Apakah berhenti di situ saja, Bapak, Ibu, dan Saudara? Tidak. Keesokan harinya, Tuhan Yesus pun melanjutkan pelayanannya. Bukan hanya di Kapernaum, namun juga di kota-kota lain di wilayah Galilea. Kembali, Yesus menolong banyak orang. Dia menyembuhkan berbagai penyakit dan mengusir setan-setan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui rangkaian kisah pelayanan Yesus ini, memberikan kita gambaran bahwa Tuhan sungguh memiliki kuasa yang luar biasa. Dia tidak pernah merasa lelah, letih, lesu.
untuk umat-Nya. Baik itu pagi hari, siang maupun malam, kembali pagi lagi, Dia selalu ada untuk setiap orang yang datang meminta pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berkaca dari peristiwa ini, bahwa sesungguhnya rutinitas atau pekerjaan yang seringkali membuat kita lelah, membuat kita letih, sebenarnya belumlah sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan melalui bacaan ini kita juga diingatkan bahwa solusi dari kelelahan itu hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika kita merasa lelah, datanglah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan dan juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, tidak seperti manusia, tidak seperti kita yang mudah sekali lelah, mudah sekali letih dan lesu, tidak fokus dan abai pada tanggung jawabnya. Percayalah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah letih dan lesu, dan Dia tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berdiri sebagai bagian dari kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah dan melukiskan wajah kasih Allah kepada dunia. Marilah kita menegaskan iman gereja bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman gereja sepanjang segala zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu di dalam doa, ya Allah. Kami bersyukur untuk kesempatan yang
Tuhan Allah berikan kepada setiap kami. Sehingga kami dapat menghayati perjumpaan kami denganmu dalam ibadah saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kebersamaan yang boleh terjalin di antara kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya melalui firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama saat ini, dapat semakin menguatkan iman percaya kami. Kami mengimani Tuhan akan selalu ada bagi kami. Ya Allah yang Maha Kudus, pada saat ini pun kami mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun dalam tahap pemulihan. Di antaranya yang kami tahu, Bapak Sariman, Ibu Sumarti Benikipu, Bapak Sudarso, Ibu Yulis, Ibu Iren, Bapak Sumadi, Bapak Sujiana, dan saudara-saudara kami lainnya. Kami serahkan kesembuhan dan pemulihan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka dengan tangan kasih-Mu, dengan bilur-bilur kuasa-Mu. Dan bagi setiap kami, jemaat Tuhan di GKJ Cilacap Utara, biarlah Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan setiap kami. Tuhan yang boleh mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati keluarga kami, pekerjaan, dan pendidikan kami. Dan kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan dan kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk melewati dan menyelesaikan setiap beban pergumulan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya di minggu-minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Sofi Cahyono, anak kami Leana Fedora Joaquin, dan anak kami Dania Yuarta Wicaksana. Kiranya Engkau sajalah yang senantiasa boleh menyertai mereka, memberi mereka kesehatan. Curahkanlah berkat-Mu bagi mereka. Sertai mereka, dan jadikanlah mereka pribadi yang semakin takut akan Engkau, memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Bagi bangsa kami ya Tuhan, di mana saat ini bangsa kami Indonesia masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang masih saja belum selesai. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu bagi bangsa ini. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah bangsa ini dengan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Serta mampukanlah setiap kami untuk dapat boleh berperan serta, untuk dapat patuh menjalankan protokol kesehatan. Ya Tuhan, sungguh kami rindu
kehidupan kami dapat berjalan normal kembali. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh memohon campur tangan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh tenaga medis dan para pekerja rumah sakit, puskesmas, klinik yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga mereka. Beri mereka kesehatan, beri mereka daya tahan tubuh yang kuat, sehingga mereka tidak mudah terserang sakit, penyakit maupun virus apapun. Karena ketika mereka sehat, mereka dapat melayani pasien dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Bila terdapat dosa dan kesalahan dalam kami berdoa, sungguh kami mohon ampun. Kami serahkan kelangsungan kehidupan setiap kami ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Allah telah begitu mengasihi kita. Pemeliharaannya begitu nyata setiap hari dalam hidup yang kita jalani. Sekaranglah saatnya kita untuk menyatakan syukur kepadanya dalam bentuk persembahan. Dengarlah firman Tuhan yang mengawali persembahan syukur dan terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 363, bait pertama, bagi Yesus kuserahkan. Marilah kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami menghadap-Mu ya Tuhan, mengucap terima kasih atas berkat dan kasih pertolongan Tuhan. Hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh merasakan berkat kesehatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Melalui Ibu Pendeta Eni, kiranya firman Tuhan dapat kami rasakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sebagai wujud ucapan syukur kami ya Tuhan, kami menghaturkan persembahan melalui berkat yang sudah kami terima. Melalui persembahan mingguan, persembahan pembangunan,
persembahan syukur, ataupun persembahan yang lain, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga layak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan. Bapa di dalam sorga, kami akan mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan, Tenanglah Kini Hatiku. Saudaraku, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus melalui hidup yang bertanggung jawab. Kami menjadi saksinya dalam laku yang bertanggung jawab. Pujilah namanya melalui seluruh hidup. Terpujilah Tuhan. Jadilah berkat seperti Tuhan memberkati saudara. Kiranya rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin.